Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, selamat siang semua pada sahabat Melia dan juga kepada dokter. Pada siang hari ini kita akan ada bincang-bincang sehat dan juga kita akan membahas beberapa materi dan juga tanya jawab. Dengan saya, Dr. Putri Melati sebagai moderator dan juga narasumber kami yaitu Dr. Haji Muhammad Yanuar, spesialis paru, FISR, FAPSR, MARS, dan Ketua Gugus COVID-19 di RS Melia. Iya dokter, kita akan membahas kedua topik. Yang pertama yaitu bagaimana cara menjaga kesehatan paru-paru kita di tengah pandemi COVID-19. Dan bagaimana cara penggunaan masker yang baik dan benar, juga hubungan masker dengan hipoksia. Iya, kita langsung aja ya. Selamat siang dokter, bagaimana kabarnya dok? Alhamdulillah baik. Iya baik dokter. Dokter, kita akan membahas nih dok, bagaimana sih cara untuk menjaga kesehatan paru-paru kita di tengah pandemi COVID-19 ini dok? Iya, terima kasih. Jadi pada sejak awal tahun berita beredar masalah, dulu namanya bukan COVID ya, Iya, dok. namanya virus Corona N 2019 kan, novel. Terus kemudian berubah menjadi COVID-19. Iya dok. Terus kemudian yang diperlukan adalah kita bagaimana menjaga supaya tidak tertular. Nah, dari tidak tertular tersebut kita tahu bahwa penularannya, yang penting kan penularannya, kenapa hubungannya sama paru? Karena ternyata setelah diselidiki penularan dari COVID-19 atau COVID-19 ini itu adalah melalui droplet. Droplet itu adalah, kalau bahasa Indonesianya itu adalah percikan ludah. Dulu ada nama juga disebut percik renik atau percikan ludah atau droplet. Itu jadi bahasanya gitu ya. Droplet itu apa sih? Percikan ludah atau percik renik, itu di situ. Nah, itu menular gitu ya, menular dari orang yang terkena penyakit COVID terhadap orang yang sehat. Sehingga apa pencegahannya? Pertama adalah yang utama kita memakai masker. Untuk apa? Untuk kalau seandainya droplet yang terbang itu tidak sampai ke orang yang sehat. Itu tujuan utamanya dulu di situ. Jadi paling tidak menjaga, yang utamanya adalah pemakaian masker. Itu dia. Ya, dok. Yang paling penting jadi mencegah agar tidak tertular dulu ya dok. Iya. Terus kalau untuk cara kita meningkatkan kesehatan paru-paru kita nih dok. Jadi untuk diri kita sendiri, untuk meningkatkan vitalitasnya kita tuh bagaimana dok? Ya, sebenarnya kalau misalkan menurut vitalitas, orang dengan paru kita ya, kita ngomong paru karena alat bernapas manusia atau makhluk hidup yang terutama adalah paru ya, manusia itu paru. Kenapa orang begitu takut masalah paru? Karena kalau misalkan paru berhenti atau paru bermasalah pasti akan sakit, biasanya begitu. Nah, yang jadi masalah adalah penyakit paru itu nggak cuma COVID, ada TBC, ada bronkitis, ada pneumonia, ada PPOK, ada asma, yang tahu ya begitu kan. Nah, sekarang yang paling ngetren adalah COVID. COVID ini adalah sebenarnya suatu pneumonia. Pneumonia COVID. Jadi akan membentuk virus pneumonia. Jadi pneumonia yang disebabkan oleh virus. Ya, ini ada mikroorganismenya virus. Karena pneumonia ada juga yang disebutkan oleh bakteri. Kemudian ada juga pneumonia yang disebabkan oleh kuman TBC. Nah, ini adalah kuman pneumonia yang disebabkan oleh virus. Bagaimana yang tadi dibilang cara pencegahannya? Iya. Pertama pakai masker, kemudian daya tahan tubuh seseorang. Karena begini, begitu kuman masuk, itu di dalam tubuh ada pertahanan. Nah, kalau misalkan pertahanannya itu sampai jebol, itulah terjadi penyakit. Makanya kalau misalkan dalam itu kan ada keseimbangan antara host dengan itu ya, keseimbangan lingkungan segala macam. Kalau misalkan itu terganggu, makanya akan jadi penyakit. Nah, orang dengan pneumonia itu prosesnya lama kan. Maksudnya bukan berarti kita tertular sekarang besok jadi sakit langsung sakit. Itu ada ininya, ada masa-masa inkubasinya. Untuk menjaganya pertama adalah yang jelas bagaimana kita berperilaku hidup bersih dan sehat. Kalau di dalam kedokteran ada namanya PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Bagaimana? Dari diri sendiri. Kemudian bagaimana lagi kalau misalkan kita yang sekarang ini jangan merokok. Bagaimana dengan yang lain kalau misalkan sudah tidak merokok, yaitu hindari polusi-polusi. Bagaimana dengan yang lain lagi, misalkan adalah dengan mengkonsumsi makanan yang sehat. Perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku hidup bersihnya sudah dalam diri kita, sehatnya demikian.
Sehatnya bagaimana? Makanan, istirahat yang cukup. Nah, seperti begitu. Kemudian ada lagi, jangan mengkonsumsi masalah minum-minum alkohol. Kemudian ada lagi, misalkan yang terjadi, jangan makanan sembarangan. Karena kenapa? Pneumonia ini kalau misalkan daya tahan tubuh seseorang pasti akan terkena yang namanya pneumonia. Apalagi COVID, dia nggak tahu kumannya ada di udara. Kita nggak pakai masker. Betul, daya tahan tubuh kita baik. Tetapi lama-lama kalau digempur terus, bisa juga daya tahan tubuh kita akan lemah. Yang tadinya imunokompeten, jadinya imunokompromis. Gitu. Kalau ditambah dengan olahraga bisa juga ya, Dok? Dengan olahraga itu ya bisa. Jadi kita bukan berarti tidak mengesampingkan olahraga ya. Ada yang satu lagi, makanan hidup, itu perilaku hidup bersih ya, ditambah yang tadi olahraga, dan hidup sehat. Sehatnya apa? Berolahraga kalau bisa. Kita kan disarankan untuk diam di rumah nih untuk mencegah penularan. Nah, tapi kita juga disarankan untuk olahraga. Itu nggak apa-apa itu, Dok? Gini, kalau yang namanya untuk disarankan di rumah bukan berarti kita tidur. Kita bisa olahraga ringan. Jadi olahraga itu kan orang taunya lari, atau misalkan berenang, atau misalkan olahraga sepak bola. Olahraga ringan aja kan bisa, dengan membersihkan rumah di olahraga. Kemudian dengan menyapu rumah juga badan kita itu. Dengan senam ringan juga bisa. Kemudian kadang ada yang mempunyai alat di rumah, kita bisa pakai juga. Jadi kalau misalkan mencuci, yang tadinya pakai mesin, kita bisa mencuci dengan tangan, itu juga bisa olahraga. Artinya apa? Olahraga di sini bukan berarti kita harus keluar rumah kemudian lari, itu yang benar ya. Misalkan harus sepak bola, dari rumah yang ringan dulu. Misalkan dari rumah, dari bangun tidur, senam ringan, kan ada senam ringan dari rumah. Kemudian menyapu, lumayan. Misalkan kita menyapu dengan dari 2 lantai aja, terus 1 lantai dari depan ke belakang, tapi betul mengepel lantai, misalkan begitu. Kemudian juga mencuci pakaian yang tadi saya bilang, itu juga bisa olahraga. Atau misalkan mempunyai alat yang di rumah, alat-alat di rumah bisa juga. Kan sekarang banyak ada yang punya alat di rumah, kemudian kita ada punya ini yang mampu ya, tapi kalau yang biasa aja oke, di rumah segala bisa. Iya, Dok. Kayak begitu. Jadi bukan berarti harus sepak bola, harus misalkan main basket, tapi artinya di rumah pun kita nggak bisa main basket dong, di rumah juga bisa. Artinya apa? Olahraga yang ringan setiap hari yang dirutinkan, kemudian bisa itu. Berarti kita untuk menjaga kesehatan paru-paru kita, berarti rangkuman tadi kita harus pertama makan makanan yang sehat. Makan sehat. Terus kita harus menghindari dari tertular dari orang lain dengan menggunakan masker, lalu dengan olahraga, gitu ya, Dok. Terus menghindari polusi-polusi udara juga. Nah, kita ini kan tinggal di lingkungan perkotaan ya, Dok. Nah, kita itu pasti terpapar oleh asap rokok, asap dari pabrik, asap kendaraan bermotor. Nah, itu bagaimana sih, Dok, kita meminimalisirnya? Meminimalisir ya sebenarnya kalau bisa jangan terpajan terlalu sering. Karena kita kalau keluar rumah pasti ada yang begitu. Yang kedua adalah kita menggunakan masker. Kita lihat sebelum pandemi ini pun banyak orang yang pakai masker juga. Baik masker bedah maupun masker yang buat motor, itu adalah untuk mencegah masuknya debu. Walaupun kita kalau masker biasa itu menyaring bakteri atau kumannya hanya berapa persen begitu dibandingkan masker bedah atau yang rame N95. Nah, seperti begitu. Tapi paling tidak untuk udara-udara yang keluar udah bisa kita saring dulu, jadi nggak langsung terpajan. Jadi ada pembatasnya. Udara yang kotor terpajan sama kita, paling nggak kita meminimalisir seperti begitu. Kalau misalkan di hidup perkotaan begini, kalau misalkan bisa, yang saya bilang tadi, hindari kalau bisa terpajan secara terus-menerus. Minimalkan. Kalau misalkan 0 sama sekali, nggak mungkin kalau di perkotaan, kecuali kita harus ke gunung. Tapi kalau misalkan kita harus di kota, harus hidup sehat, ya udah perilaku hidup bersih dan sehat. Bagaimana caranya? Seperti yang tadi. Bagaimana caranya untuk yang lebih murah? Kita bukan berarti yang cari yang mahal-mahal, enggak, yang murah aja bisa. Jadi nggak mesti harus dengan yang terlalu bagaimana yang mewah, enggak, kita yang sederhana aja. Hidup sehat, tidak merokok, hidup sehat, olahraga, dan makanan yang bergizi. Dulu yang namanya 4 sehat 5 sempurna, sekarang adalah yang gizi seimbang, seperti begitu. Kemudian juga ada juga istirahat yang cukup. Betul. Kalau di sini misalkan ya ada istirahat yang kurang cukup, itu juga mempengaruhi dari yang namanya ketahanan tubuh seseorang. Dan paru nggak mungkin yang namanya itu ada, yaudah kita nggak usah napas selama 1 jam, ya nggak mungkin. Kita harus bernapas terus, karena kenapa?
kita bernapas itu mengambil oksigen, tetapi ingat juga bahwa kita dalam tubuh kita ini masuk ke paru itu ada yang namanya alat yang mencaring, namanya di situ ada yang kantong udara namanya alveolus. Nah itu ada berjuta-juta alveolus di situ. Nah di situ kantong-kantong udara, di situ ada kita buat bernapas kita di situ. Jadi kalau misalkan anggaplah ya pengalaman saya gitu ya, satu paru misalnya rusak, masih ada satu paru, kita masih bisa. Tapi kalau dua paru rusak ya kita nggak bisa mau apa-apa lagi, karena salah satu organ tubuh yang langsung terpajan dari dunia luar adalah paru. Coba lihat aja, paru langsung kita bernapas itu pasti melalui paru, masuk ke dalam paru. Jantung belum, jantung kan nggak langsung tapi coba kita tutup hidung, kita nggak napas, paru kita nggak kekurangan oksigen. Tapi kalau misal kita bernapas, udara masuk buat napas kita. Makanya kalau misalkan kita basic lagi, kenapa bayi baru lahir itu harus ditepak? Karena untuk mengambil uptake oksigennya dia. Nah, ya, gitu ceritanya. Berarti memang fungsi dan kesehatan paru-paru itu sangat penting ya dok ya? Sangat karena penting. Langsung berefek apabila ada masalah atau kita oksigen kita kurang, itu kita langsung berefek ya dok ya? Iya. Nah gini dok, kan untuk bernafas itu kita pakai kapasitas paru-paru dan fungsi paru-paru yang sehat atau yang baik, sehingga akan menghasilkan oksigen yang cukup untuk dialirkan ke seluruh tubuh. Nah, bagaimana sih dok? Adakah latihan-latihan untuk meningkatkan kapasitas paru-paru kita dok? Ya, jadi kalau misalkan kita napas, kita ngomongnya begini. Kalau di kita bahasa, kita napas biasa. Jadi tadi dokter Putri bilang kapasitas ya. Jadi kapasitas itu ceritanya beda. Jadi gini, kalau kita napas, tarik napas, hembuskan normal, itu namanya volume tidal. Jadi naik gitu aja. Dia biasanya adalah 500 cc. Nah, kalau misalkan kita paksa keluar, masuk ya, itu namanya adalah volume inspirasi paksa. Kemudian kita hembuskan lebih kencang lagi sampai habis, namanya volume ekspirasi paksa. Kenapa bayi pada saat dia itu baru lahir disuruh nangis? Supaya katanya kan parunya yang tadinya kolaps di dalam rahim ibu, itu jadi yang namanya membuka. Begitu bayi pertama kali nangis, begitu kan, masuk yang namanya udara. Udara tersebut namanya, kalau dulu pernah belajar, namanya volume residu. Itu yang nggak bisa dikeluarkan dengan cara apapun. Itu volume residu. Volume residu, kemudian di bawahnya ada volume cadangan aspirasi, kemudian ada kita volume tidal. Nah, yang disebut dokter Putri tadi kapasitas adalah total. Itu adalah kapasitasnya, itu kapasitas yang mana? Kapasitas itu adalah penjumlahan 2 kali volume. Misalnya volume cadangan inspirasi dengan volume tidal, kapasitas inspirasi. Kalau misalkan volume tidal ditambah dengan volume cadangan ekspirasi adalah kapasitas ekspirasi. Kalau semuanya dijumlah namanya kapasitas total. Nah, di situ. Jadi basic dulu. Jadi nanti kalau misalkan bilang kapasitas paru yang mana? Saya jelasin dulu. Kapasitas paru adalah penjumlahan semua volume dan atau penjumlahan kapasitas yang tadi saya sebutkan itu. Volume tidal ditambah volume cadangan ekspirasi ditambah cadangan inspirasi ditambah volume residu, total adalah kapasitas total paru. Itu bisa dijumlah di situ. Nah, bagaimana kalau misalkan orang itu kapasitasnya menurun? Nah, biasanya pada saat orang sakit paru, kapasitas itu menurun. Pertama, dia nggak bisa yang namanya napas volume tidal 500 cc. Kurang. Atau inspirasi paksanya dia nggak bisa kurang. Nggak bisa lebih. Harusnya misalkan dia kapasitasnya adalah 1000, misalkan dia nggak bisa, inspirasinya kurang. Atau dia cadangan ekspirasinya yang harusnya dia tembus, dia misalkan 1000 gitu ya, dia nggak bisa. Karena kenapa? Karena dia ada gangguan namanya gangguan kembang kepisnya paru. Sehingga kapasitas totalnya berkurang pada saat orang yang namanya sakit paru. Tapi pada saat normal itu bisa dihitung. Tapi biasanya bertambahnya umur biasanya akan berkurang juga itu yang namanya kapasitas totalnya. Kayak begitu. Orang tua umur 80 tahun dengan anak muda 20 tahun. Tidak ada penyakit apa-apa, normal. Pasti kapasitas yang lebih tua mungkin bisa aja lebih turun daripada yang muda. Apalagi kalau misalkan orang yang muda 20 tahun dengan penyakit paru yang berat, dengan orang tua yang ini berarti kapasitasnya dia lebih turun daripada yang rendah.
Kayak gitu dok. Iya dok. Apa ada latihan tertentu dok misalnya untuk melatih otot-otot? Kalau misalkan melatih otot, gini ya, sebentar. Jadi di basicin dulu, otot dan pernapasan. Jadi inspirasi dan ekspirasi itu pengaruhnya otot untuk yang namanya kembang kempis. Tapi ingat ya, Put ya, yang namanya orang bernapas ada inspirasi, ada ekspirasi. Di samping dia itu kekuatan otot, ada yang namanya tulang juga. Artinya begini, paru itu cenderung kolaps, ya kalau kita pernah belajar dulu. Sedangkan dinding dada itu dia rongganya cenderung melebar, sehingga terjadi resultante yang namanya dia tidak mengembang bisa sempurna, tapi bukan mengembang habis, atau dia parunya mencegah kolaps. Nah, otot-otot yang berfungsi adalah otot-otot yang berfungsi untuk pernapasan dengan yang inspirasi dengan ekspirasi itu beda. Ada dua otot yang beda. Di samping ada tulang-tulang. Contoh begini, ada saraf, ada tulang. Kalau ototnya itu lumpuh, berarti dia adalah bukan berarti dia napasnya akan normal. Enggak, dia napasnya akan terjadi akan terjadi kelainan juga. Atau kebalikan, napasnya ototnya bagus, parunya nggak ada apa-apa, tapi dia tulangnya patah. Ada masalah juga. Atau kebalikan, tulangnya bagus, ototnya bagus, parunya bagus, ternyata dia ada kelumpuhan. Kelumpuhan di saraf-saraf napas. Itu juga bermasalah. Nah, jadi kalau faktor-faktor itu yang kita tahu kekuatan otot baik. Kita kekuatan otot dengan pernapasan namanya tarik napas dengan senam pagi, kemudian keluarkan napas, latihan otot-otot dengan peragangan, dengan stretching misalnya seperti begitu. Untuk memupurkan otot-otot dinding dada. Kenapa? Karena rata-rata orang-orang itu adalah penguatan otot-otot dinding dada. Untuk apa? Untuk ekspirasi dan untuk inspirasi. Kalau misalkan otot-otot itu ada cedera, pasti akan berkurang. Atau yang saya bilang tadi, atau ada saraf yang bermasalah, dia akan kena. Atau tulangnya yang bermasalah, dia akan bermasalah juga. Gitu, Bu. Ya, berarti untuk meningkatkan tadi ya kapasitas dan fungsi paru-paru kita, ya kita memang harus pertama hidup sehat, terus yang kedua kita harus olahraga itu ya dok. Olahraga, stretching, tarik nafas, buang nafas. Nah itu untuk melatih otot-otot pernafasan kita, gitu ya dok. Salah satunya seperti itu ya dok. Berarti kalau untuk ini dok, bagaimana sih agar kita terhindar dari infeksi paru-paru? Seperti yang tadi di atas sebelumnya dokter sudah menjelaskan ya dok, bahwa supaya kita terhindar dari infeksi paru-paru, mungkin pada saat ini pandemi COVID-19, nah kita pakai masker dan ini ya dok, menghindari tertular dari orang lain ya dok ya. Terus yang lebih spesifik lagi apa dok, agar kita terhindar dari infeksi paru-paru dok? Ada satu lagi, berdoa. Oh iya dok, semua itu udah, penting ya dok ya. Udah itu sangat aja. Penting. Minum obat udah, makanan udah, masker udah, semua udah. Itu ya, berdoa yang belum. Tadi belum disebutin Dokter Putri. Iya, nah betul. itu berdoa. Ada yang namanya imun sistem itu bermacam-macam, berlapis-lapis. Jadi begitu masuk ke dalam tubuh belum tentu oh dia sakit. Contohnya begini, kalau misalkan orang manusia itu nggak ada tubuhnya, nggak ada dokter paru. Orang pasien saya banyak pasien TB sebelumnya. Berarti dokter paru tuh TBC semua, sembuh. Habis itu besoknya ada pasien TB lagi. Tapi belum tentu kan semua terkena TBC, tergantung juga. Misalnya begitu. Atau COVID. Kalau misalkan begitu terkena langsung ada, berarti nggak ada lagi dokter paru. Habis tuh dokter paru, karena dokter paru itu terkena COVID semua. Nah, kenapa itu ada cut off point-nya? Karena begini, daya tahan tubuh orang itu beda-beda. Gizi orang beda-beda. Kemudian adalah sistem imunnya orang beda-beda. Kayak begitu. Kalau misalkan dia itu terkena, misalkan ada yang infeksi paru, apa dia? Kalau misalkan infeksi parunya dia cuma ringan, berarti insya Allah dengan imun sistem kita dia akan dihancurkan. Tapi kalau yang berat nanti dulu, kayak misalkan COVID begini, kita nggak pakai masker, nggak ada apa-apa. Daya tahan tubuh kita bagus, kita langsung pakai, nggak usah pakai masker, ya salah juga, nggak mungkin. Tahan sama virulensinya berapa? Kita kalau
yang namanya COVID ini kita menghitung viral load-nya berapa, kadar bakterinya berapa, kalau misalkan bakteri, kadar parasitnya berapa. Contoh begini, orang sakit yang namanya penyakit A, kumannya 1. Orang penyakit A tapi kumannya 10. Lebih hancur yang mana? Yang 10. Viral load misalnya, orang dengan COVID misalkan, dengan COVID-nya dia viral load-nya masih 2. Tetapi yang satu lagi viral load-nya adalah dia lebih dari 10 misalnya begitu. Yang 1, 2 berarti lebih patogenesis yang 10 tersebut. Nah, jadi tergantung yang saya bilang tadi tuh, daya tahan tubuh seseorang. Kemudian bagaimana kita cara untuk menjaga jangan sampai kita terkontak sama yang terkena, hindari kalau bisa. Kemudian kalau misalkan ada yang sakit, jangan juga kita seperti nggak mau ini, nggak, kita lihat juga. Kita harus memakai yang namanya untuk alat pelindung diri. Minimal yang saya bilang masker. Kenapa? Masker itu adalah untuk mencegah penularan dari droplet. Apa yang namanya droplet tadi yang saya bilang tadi sebelumnya? Percik renik. Apa percik renik itu? Adalah namanya droplet, percik renik atau percikan renik. Begitu. Percikan ludah. Kayak gitu, Dokter Putri. Iya, Dok. Kan kita sering lihat juga nih, Dok, orang tetap ingin pakai APD tapi pakainya face shield aja, Dok. Jadi nggak pakai masker ya, mungkin karena supaya nggak pengap atau supaya kelihatan mukanya seperti itu. Itu kalau pakai face shield saja itu bisa menghindari kita dari terinfeksi atau tidak sih, Dok? Begini, face shield itu sebenarnya untuk melindungi mukosa mata. Kalau ini melindungi mulut, jadi yang terkontak mulut dan hidung ketutup. Kalau face shield dipakai, ini nggak dipakai sama aja. Coba, di sini ada penderita COVID misalkan, Dokter Putri yang ngerawat, mau nggak cuma pakai face shield aja? Nah gitu aja, dites aja, tapi nggak usah pakai masker. Atau sebaliknya, yang kedua orang dia nggak pakai face shield, tapi cuma pakai masker. Milih yang mana? Pakai masker, Dok. Kenapa pakai masker? Penularannya, kecuali penularannya dari mata, antar kontak mata sama mata. Tapi belum tahu nih, apakah terbukti mata dengan mata, mukosa dengan mukosa mata, kita nggak tahu, belum tahu. Tapi yang masih terbukti adalah droplet, percik renik, percikan ludah. Dari mana? Ya dari sini. Misalkan orang batuk, dia kena. Tapi bukan karena dia mata antara berhadap-hadapan mata. Nah ini mudah-mudahan jangan terjadi gitu. Kalau terjadi kan gawat gitu. Jadi kalau orang pakai face shield nggak masalah, tapi pakai masker juga. Jangan sampai pakai face shield aman tapi maskernya nggak dipakai. Itu ya kata orang Jawa, ngapain? Buatan sakit ngono, Mbak. Ya kan gitu. Ceritanya begitu. Tapi kalau misalkan dia pakai masker, lebih dia hanya untuk nggak apa-apa. Kan kita sering lihat orang, saya bilang, apa ilmu saya yang masih cetek? Apakah saya gimana? Orang pakai face shield tapi nggak pakai begini. Iya, Dok. Ada juga, kan kita menghindari, Dok. Orang dengan face shield, kita percikan nggak? Loh, benar. Face shield itu sampai mana? Bawahnya kan bolong. Kalau di sini kan kita memakai masker, ininya ketutup. Kalau face shield itu, nah begini, ininya bolong. Masih bisa kumannya masuk ke sini. Nah, kayak begitu. Gitu ya, Dok ya. Iya kan? Kalau sebenarnya tujuan face shield itu adalah melindungi mukosa mata, takutnya orang ngucek. Takutnya di situ. Tapi kalau misalkan memakai masker, jelas untuk menulari droplet tersebut diputus rantainya. Gitu ya, Dokter Putri. Berarti memang nggak boleh kalau kita cuma pakai face shield aja. Saya nganjurin aja ya. Tidak Tapi lengkap ya, Dok. Ya, kalau misalkan mau pakai face shield aja monggo. Tapi ingat, jangan sampai nanti kalau dia terkena, loh kalau udah pakai face shield itu melindungi mukosa mata. Walaupun loh gimana tuh? Cuman face to face kita ngomong kan jaraknya jauh, benar. Tetapi kan masih ada bolong ke dalam. Tapi kalau memakai masker diketutup, bagus, lebih sempurna kalau udah kita pakai masker, pakai face shield, udah insya Allah aman. Daripada cuma pakai face shield, kalau saya ya, daripada pakai face shield aja, gini, karena hampir dulu kalau misalkan orang belum ada rame face shield, jelas pakai masker. Tapi begitu ada face shield, biar kelihatan mukanya cantik, bukan itu urusan. Kumannya bisa masuk ke dalam. Karena kan kita tahu kuman COVID itu bisa bertahan di udara 8 jam. Mau jamin 8 jam pakai face shield nggak terkena
Kayak begitu. Gitu ya dok. Berarti lebih baik lengkap ya dok ya. Kalau bisa lengkap, kalau nggak minimal yang dianjurkan masker. Makanya kan pemerintah kita harus pakai face shield, belum kan? Kalau dilihat belum ada kan? Pakai masker. Kecuali himbauan nanti pemerintah pakai masker dan face shield, udah. Indonesia nanti pakai ini dan itu. Tapi masih belum, yang jelas masih pakai masker. Oh baik. Kayak gitu. Baik dokter, kita sudah masuk ke sesi pertanyaan ya dok ya. Kita lihat dulu apakah ada dari sahabat Melia yang ingin bertanya, bisa langsung tanya. Iya, kelihatannya belum ada yang bertanya nih. Masih pada tidur. Masih pada tidur. Ayo silahkan sahabat Melia. Mungkin banyak yang ini dok. Ada yang bertanya bagaimana kalau olahraga tidak usah apakah pakai masker jika olahraga dok? Ya. Jadi kalau misalkan sekarang tetap olahraga, ini di mana nih, indoor apa outdoor? Kalau di outdoor dijelaskan dua-duanya. Gini ya. Kalau misalkan sekarang olahraga di luar lebih baik pakai masker. Tapi kan masker itu bukan berarti kita nggak bisa napas. Kita masih bisa napas. Karena kenapa? Ini kita pakai masker ini masih bisa napas. Ini kan masker bedah. Kadang-kadang orang memakai masker itu adalah masker yang kain, nggak ada masalah. Dia bisa menghindari yang namanya debu masuk. Debu itu kan kotoran, debu-debu yang terbang, bisa aja debu-debu itu membawa misalnya bakteri. Tapi paling nggak minimalisir yang sekarang ini untuk yang namanya memakai masker tersebut. Kalau di indoor, kalau misalkan nggak ada siapa-siapa, misalkan di indoor kita memakai boleh. Kita nggak pakai, misalkan nggak ada masalah. Tapi kalau mau pakai juga kita nggak ada masalah. Untuk yang pakai di indoor misalkan. Yeah. Tapi maksudnya di indoor di dalam rumah, bukan di indoor di luar ya. Maksudnya misalkan kita di gym gitu misalkan. Tapi sekarang belum buka. Kita lebih baik kalau sekarang ada anjuran dari pemerintah, walaupun di rumah kita juga pakai masker. Kan ada seperti begitu kan, walaupun di rumah kita juga pakai masker. Jadi sekarang adalah untuk yang situasi sekarang lebih baik pakai masker. Baik dok. Pakai masker. Tapi ingat, pakai masker yang bisa napas. Kalau Anda memakai masker yang terlalu rapat, pakai 95, ya itu cari perkara sendiri. Karena kan itu kan yang namanya olahraga membutuhkan oksigen. Kalau misalkan dia oksigennya kurang, dia pasti akan terjadi sesak napas gitu. Baik dok, berarti kalau di dalam ruangan kita di rumah sendiri, di rumah sendiri ya? Olahraga di rumah sendiri boleh tidak memakai masker. Tapi sekarang kan dianjurkan memakai masker walaupun di dalam rumah. Silakan, nggak ada masalah. Oh berarti kalau di ruangan itu benar-benar sendirian di kamar mungkin boleh ya dok ya, nggak usah mudah-mudahan kalau nggak ada siapa-siapa ya rumahnya boleh, bersih. Ya, mudah-mudahan ya nggak apa-apa. Tapi kalau di luar ruangan harus pakai masker. Baik, di outdoor ya, outdoor masker. Baik dok. Terus kalau outdoor kita diwajibkan harus pakai masker. Diharuskan ya, pakai masker. Oh, iya. Diharuskan pakai masker. Iya itu jawaban untuk Mbak Rizka ya dok. Terus pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan anak yang nggak betah pakai masker dok? Dari Aisyah Bonam. Anak yang pakai umur berapa? Nggak betah. Tidak dijelaskan dok, mungkin kalau yang udah ya, yang repot ini ya, masalah anak-anak, betul. Kalau misalkan dewasa masih bisa, tapi ke anak-anak itu dia ketidaknyamanan. Paling tidak itu adalah nanti kalau misalkan anak-anak adalah dari yang namanya orang tuanya bagaimana untuk mengedukasi anaknya. Karena kita juga kesulitan kalau misalkan anak-anak kecil dikasih masker. Saya pernah dapat di rumah sakit, saya menegur ada seorang ibu bawa anaknya, kenapa nggak dipakai masker? Anaknya nggak bisa bu, harus yang namanya edukasi dari ibunya ke anaknya. Bu ini di rumah sakit, atau kalau bisa anaknya jangan dibawa ke rumah sakit kalau misalnya ada keperluan mendadak. Tapi kalau misalkan anaknya sakit, kalau bisa pakai masker. Yang bahaya begitu. Untuk mengedukasi untuk anak memang lebih sulit. Nah itu adalah nggak bisa dengan teori, harus tetap memakai masker. Ya nanti anaknya akan sesak napas, kasihan malah meronta-ronta malah lebih parah lagi. Itu adalah nanti pengertian dari orang tua atau orang yang mengasuhnya bagaimana si anak itu dengan memakai masker. Apalagi sekarang kan masker itu lucu-lucu kan, ya bisa aja memakai yang begitu.
memakai yang pakai gambar-gambar nggak ada masalah. Tapi yang jadi masalah adalah kalau misalkan benar-benar itu anak berontak, dipaksakan dengan teori harus pakai masker, anaknya nggak mau, ya udah, akhirnya malah jadi nggak pakai masker, malah jadi tertular semua. Jangan dikira anak-anak bayi atau anak-anak yang di bawah umur itu nggak terkena COVID. Saya juga masih ada di rumah sakit itu yang masih bukan merawat anak, yang masih ada pasien COVID tapi bayi umur sekitar 2 atau 3 tahun. Gitu. Ada yang begitu. Berarti satu keluarga itu. Gitu. Kayak begitu. Berarti tapi untungnya adalah anak tersebut mau pakai masker. Jadi diedukasi terus, karena anak-anak itu yang mengedukasi harus orang yang dipercaya atau yang nyamanin dia. Kalau enggak dia akan lari. Tapi belum tentu juga orang tuanya mengedukasi mau, atau misalnya dokter, ayo lo nanti kalau misalkan ketemu Pak Dokter atau Bu Dokter atau siapa, enggak ini, mereka mau. Tapi kalau misalkan dipaksa harus pakai masker, anak itu pasti lari. Yakin pasti akan lari. Berarti edukasi yang baik. Edukasinya yang baik, yang benar. Mungkin kalau lebih gampangnya tidak usah membawa anak ke rumah sakit. Kalau bukan ada yang masalah, kalau misalkan emergensi silakan dibawa ke rumah sakit. Ya, Dok. Kayak gitu. Terus dari pertanyaan dari Ibu Magam, Dok, kalau saya lagi masak, terutama lagi menggoreng, tiba-tiba sesak napas atau pengap, itu kenapa ya, Dok? Iya, bumbu masaknya masuk ke dalam paru, itu aja gampang coba. Ya jangan cuma nih. Asap itu ya, asapnya, Dok, asap iya, dari iya. penggorengan itu ya, Ya Dok, gampang ya? aja. Bu, itu masakannya masuk ke dalam paru, Bu. Apa ya? Karena kenapa? Karena di dalam tubuh kita, di saluran napas itu ada yang namanya refleks batuk dan refleks sesak napas. Jadi begitu ketrigger dia pasti akan batuk dan sesak napas, kayak begitu. Jadi kalau bisa makan begitu, kalau bisa masaknya jangan terlalu merangsang. Masak cabai, sambal misalnya begitu bumbu kan gitu, batuk ya karena kenapa? Ya ada bumbu yang masuk ke dalam paru, ya iyalah pasti akan terangsang, tertrigger namanya begitu. Gitu. Berarti kalau pas lagi langsung sesek itu berarti langsung berhenti aja ya, Bu? Sementara gitu cari ya, Dok, udara ya? terbuka dulu. Berhenti dulu, Iya. istirahat dulu. Itu bukan sakit, itu gara-gara masakan itu. Dok. Berarti masuk ke dalam polusi udara juga itu ya, Dok? Polusi masakan. Polusi masakannya, Dok. Iya, ya, baik, Dok. Pertanyaan selanjutnya dari TKU Channel. Apa itu? Siang, Dok, kalau pakai masker non medis untuk bekerja di ruangan AC berapa lama maksimalnya, Dok? Ya, jadi begini. Kalau misalkan pakai masker itu dari ruangan yang memakai non medis atau medis, kita memakai kalau masker itu masih bersih silakan aja. Jadi nggak ada batasan waktu harus 2 jam atau enggak. Kalau dia itu masih dirasa masih cukup silakan. Karena kita juga belum ada misalnya evidence base sampai yang namanya evidence itu adalah penelitian berapa lama pakai masker itu. Kayak misalkan saya paling maksimal pakai masker N95 itu 4,5 jam. Lewat dari 4,5 jam udah mulai kacau, otaknya udah mulai nggak karu-karuan. Pusing gitu. N95 ya. Pakai masker bedah, saya bisa tahan waktu saya dulu operasi, ngikutin operasi ya, operasi bisa 6 jam. Bisa 6 jam di ruang operasi. Tapi kalau misalkan pakai masker yang biasa atau masker yang itu kan kita nggak tahu. Yang penting masih bersih. Misalnya naik motor gitu kan, atau misalkan dia lagi bekerja nggak apa-apa. Yang penting adalah dia masih bisa nyaman. Ada juga teman yang bilang kalau misalkan pakai masker, ada satu rekan gitu kan maksimal 3 jam. Karena kenapa? Begitu 3 jam nanti udah mulai nggak karu-karuan. Jadi mumpung begini mungkin ada penelitian sebenarnya berapa lama sih pakai masker seperti begitu. Cuman belum ada nih penelitian yang di kita gitu. Berapa pakai masker bedah yang sekarang lagi rame ini. Yang kedua masker 95. Kalau kita kan sekarang pakai N95 ditambah lagi masker bedah surgery yang di depannya. N95 sama ya udah lumayan itu. Saya hanya tahan 4,5 jam. Tapi kalau masker bedah begini saya bisa 6 jam. Kalau masker yang biasa mungkin lebih lama lagi. Karena kan ini udah ada proteksinya untuk kuman berapa, untuk nggak bisa nggak bisa menyaring kumannya maksimal berapa persen, ini kan udah ada proteksinya, proteksi si surgical mask ini. Berarti untuk masker yang non medis itu belum dibersihkan kalau bisa. Ya. Dibersihkan terus berapa? Bisa kalau misalkan udah dipakai berapa jam silakan. Misalnya 6 jam gitu, Dok. 6 jam. Ya? Sekarang gini, kalau misalkan kerja di kantoran sampai 6 jam full, biasanya jarang tuh.
3 jam udah capek duluan, apalagi di ruang AC mungkin kedinginan, nggak mungkin 6 jam manteng begitu ya, nggak mungkin. Biasanya adalah 3 jam biasanya dilepas, gitu ya. Atau misalkan 4 jam biasanya dilepas. Tapi kalau yang jelas pakai masker yang non medis, pakai maksimal di ruangan AC tapi nggak ada apa-apa, nggak ada masalah. Biasanya kalau misalkan pas, yang penting adalah dia bersih. Bersih bukan bersih artinya adalah dia masih belum terkontaminasi dengan yang lain. Baik dokter, untuk pertanyaan selanjutnya dari Nengka Widya. Dok, izin bertanya, bagaimana membedakan batuk biasa dengan batuk gejala COVID? Nggak ada beda. Tidak ada sama. bedanya, Dok? Cuma bedanya nggak ada beda sama. Cuma yang saya tanganin hampir semuanya batuknya kering, bukan batuk berdahak. Gitu, Dok. Ya, tapi bukan jadi patokan ya. Cuma adalah semua batuk itu yang saya tanganin ya, yang COVID itu adalah rata-rata batuknya kering, tanpa dahak. Jarang batuk yang sampai berdahak-dahak itu jarang, tapi rata-rata batuknya kering. Jadi kalau misalkan ini batuk, ini batuk COVID, ini batuk pneumonia, ini batuk cuman basa-basi, itu nggak bisa. Oh gitu ya, Dok. Gitu. Jadi yang jelas adalah batuk itu adalah manifestasi gejala. Jadi bukan diagnosis karena dia batuk COVID. Kalau dulu begitu batuk TBC, setiap batuk TBC. Kenapa nggak dibilang apa bedanya batuk TBC dengan batuk COVID misalnya begitu kan? Sama-sama misalnya batuknya kering, kita nggak bisa juga ngebedain. Yang membedakan adalah pemeriksaan penunjangnya. Kalau COVID, pemeriksaannya yang penunjang yang diagnosis pastinya adalah swab. Kalau TBC, penunjang yang itunya adalah dahak. Seperti begitu. Gitu, Dok. Mungkin apa kalau COVID itu batuknya sering gitu, atau kalau batuk biasa batuknya cuma sedikit-sedikit nggak bisa gitu ya, Dok, ya? Yang bahaya sekarang adalah yang COVID malah justru saya bukan orang yang batuk, orang yang demam. Gitu. Batuk malah jarang sekarang. Yang saya tanganin semua masuk adalah rata-rata demam dan atau tanpa gejala. Ini yang bahaya. Yang batuk malah jarang. Kalau orang TBC, diagnosis utama yang yang paling banyak adalah betul yang namanya batuk. Tapi kalau COVID sekarang yang dulu katanya batuk, kemudian pilek, kemudian demam, sekarang saya yang paling banyak, ini saya ya pribadi ya, itu demam. Batuk hampir nomor 2 sekarang. Yang pertama demam. Yang paling utama sekarang demam. Kemudian batuk, kemudian sesak napas hampir jarang, pilek hampir jarang, atau yang paling banyak lagi adalah OTG, orang tanpa gejala. Kayak gitu. Ya, Dok. Berarti untuk kita membedakan batuk COVID atau tidak, ya tidak bisa karena itu harus dilakukan pemeriksaan lengkap ya, Lebih Dok, ya? Pemeriksaan penunjang yang mendiagnosis. Ya. Kalau batuk semua sama. Batuk kering, oh ini batuk COVID, batuk enggak, kita nggak bisa. Siapa tahu dia cuma batuknya batuk alergi. Oh siapa tahu dia batuknya cuma batuk basa-basi misalnya kayak begitu kan, bisa juga. Batuk basa-basi ada ya, Dok, ya? Ada. Ini dari pertanyaan selanjutnya, dari Rizka Ropalita. Dok, kalau punya sakit asma gimana, Dok? Mungkin terkait dalam menjaga kesehatan paru gitu, Dok. Nanti dulu, asma ini beda lagi nih. Kalau asma itu bukan batuk, tapi asma itu sesak napas. Jadi kalau asma itu adalah dia akibat dari obstruksinya saluran napas. Asma ini bukan cuman batuk ya, jadi gejalanya yang utama sesak napas. Nah, orang sesak napas itu bisa asma, tapi bukan berarti gini, orang asma itu sesak napas, tapi orang sesak napas itu belum tentu asma. Yang kacau adalah, ini begini, orang dengan bunyi ngik, misalkan gini deh, Putri itu makan rempeyek, kemudian keselak, masuk ke IGD Rumah Sakit Melia, kemudian ada dokter yang meriksa, nggak bisa ngomong, di stetoskop, ngik, wah asma nih. Karena belum bisa ngomong karena rempeyek, dokternya bilang, oh ibu asma, selesai. Nanti kontrol ya ke dokter paru, dah kontrol. Dok kemarin saya masuk IGD, itu adalah ada ngik katanya asma. Nah sekarang pertanyaan saya lagi, bener gak si Putri asma? Yang sering begini, asma itu adalah
namanya hipersensitif dari bronkus, dan inflamasi atau radangnya itu adalah kronik. Kalau putri keselak itu radangnya akut. Jadi pada saat rempeyeknya masuk ke saluran nafas, dia nutup. Terjadi hiperaktivitas bronkus sehingga dia kontraksi. Jadilah mengi. Asma bukan. Nah, kayak gitu. Yang ada terjadi sekarang, setiap ada sesak, setiap ada batuk sama dengan asma. Belum tentu. Ini yang kacau. Kalau betul dia pure asma, inflamasi kronik, hipersensitivitas bronkus, gejalanya ada sesak, ada batuk, ada rasa berat, dan kemudian ada mengi, itu baru asma, boleh. Artinya obatnya bukan cuma obat buat asma aja, ada namanya obat pelega, ada namanya pengontrol. Harus pakai pengontrol. Kadang-kadang saya bertanya, ibu kapan asmanya? Bapak kan asmanya dulu lagi kecil, terus baru lagi sekarang. Belum tentu dia asma. Saya bilang, ibu bukan asma, tapi apa dok? Asmara, betul. Asmara ya dok. Bukan asma, makanya bedain dulu. Kalau betul asma, diagnosis asma, harus asma saya tiap bulan harus ada pengontrolnya. Jadi obat asma itu bukan cuma buat pelega, ada dua, obat pelega sama pengontrol. Kalau ada infeksi yang lain dikasih antibiotik, dikasih anti radang, kayak begitu. Jadi bukan berarti obat asma selesai, enggak, dia yang mana pelega, bukan, dia harus ada yang pengontrolnya juga, gitu. Gitu ya dok. Terus ada pertanyaan dari Suesdia Fajar. Berjemur di bawah paparan matahari bisa menyembuhkan atau mematikan virus tidak dok? Itu yang jadi rame itu. Dulu ada apa namanya? Ada video viral dulu. Ada video viral. Paling tidak kita berjemur itu untuk mengurangi kelembapan. Kita lembab, kemudian ada kita yang namanya kurang terkena sinar matahari, tapi bukan buat mematikan. Paling tidak kita untuk menjaga kesehatan tubuh kita juga. Tapi matahari yang mana dulu? Yang pagi. Bukan matahari yang tengah hari bolong jam 12, itu malah tapi matahari yang pagi. Matahari yang pagi itu adalah sinarnya adalah untuk tubuh kita yang baik, untuk juga dalam metabolisme kita di situ itu bisa. Tapi apakah mematikan kuman? Kalau misalkan matahari bisa mematikan kuman, misal bahwa matahari itu dengan sinar matahari mematikan kuman, berarti di Arab Saudi kumannya nggak ada. Buktinya iya. Haji ini dibatalkan dulu karena takut. Arab Saudi kan sekarang kasus juga. Padahal di Arab Saudi ini bulan-bulan sekian ini suhu udah mulai tinggi. Atau sebaliknya, bahwa kuman COVID akan mati pada suhu dingin. Buktinya di Korea, di Jepang, atau di Cina itu pas lagi dingin pada saat bulan Desember Januari pada dingin. Nah, jadi di situ. Artinya apa? Bukan buat kumannya tapi buat kesehatan orang tersebut. Orang kalau nggak kena tersinar matahari dia akan lembab. Dia mudah penyakit infeksi dia. Infeksi paru dia akan mudah di situ. Kayak begitu. Kalau kita di tempat yang lembab, kuman akan gampang masuk. Karena kenapa? Kuman yang lembab tersebut dia gampang untuk tumbuh. Kayak gitu. Baik dokter. Sekarang kita sudahi dulu untuk pertanyaannya. Kita langsung masuk ke pembahasan yang berikutnya ya dok. Pembahasan berikutnya adalah bagaimana cara kita menggunakan masker yang baik dan benar, dan apa hubungan masker dengan hipoksia dok? Iya, jadi masalah masker, misalkan gini, kita memakai masker itu meluruskan ya, bahwa masker itu bukan sama dengan nanti akan terjadi hipoksia. Nanti dulu. Kalau misalkan masker akan menyebabkan hipoksia yang sana, berarti dokter-dokter bedah saraf yang operasinya sampai 12 jam itu, dia akan hipoksia semua. Hipoksia itu adalah kekurangan oksigen di dalam darah, di dalam jaringan. Kalau misalkan dia hipoksia, berarti adalah ada grade-nya. Hipoksia yang mana? Penyebabnya apa? Belum ada. Yang sekarang adalah olahraga yang kemarin ya. Penyebab olahraga tiba-tiba orang tersebut akan meninggal gara-gara memakai masker. Nanti dulu, kalau saya berpikirnya begini, dia meninggal gara-gara olahraga, gara-gara memakai masker, belum tentu dia dari maskernya, atau dia udah ada penyakit duluan, atau begitu dia ada masalah kesumbat itu ceritanya yang namanya saluran napas. Karena orang yang membuat masker itu sudah mendesain bahwa yang ini akan terjadi untuk menyaring kuman. Bagaimana untuk oksigennya? Dia masih ada celah untuk masuk oksigen.
Dan nggak mungkin dia rapat. Kekerapannya itu kan nggak ada. Udara yang bisa masuk dari yang lain. Tapi dia untuk menjerap bakterinya adalah dia berkurang atau virusnya akan kurang. Tapi bukan berarti orang yang memakai masker ini akan terjadi hipoksia. Benar akan terjadi hipoksia, tapi dia mungkin ringan aja. Yang saya bilang tadi, saya 4,5 jam pakai N95 pas masker, udah mulai hipoksia sedikit, tapi adalah hipoksia yang ringan. Dari mana? Dilihat dari saturasinya misalnya gitu. Kalau misalkan saturasinya masih 90, 95 enggak masalah. Yang bahaya hipoksia kalau saturasinya sudah di bawah 80% misalnya begitu. Jadi kalau misalkan hanya orang dengan nggak usah pakai masker, dalam keramaian aja orang bisa hipoksia. Gitu dok. Loh, kalau misalkan lagi ada demo, terus kemudian terjadi pengarahan massa misalnya gitu kan, di tengah-tengah kita gitu, kita kekurangan oksigen. Makanya kalau misalkan terjadi, aduh kok jadi pusing, lepas maskernya, kemudian adalah taruh tempat orang tersebut ke tempat yang lebih baik, misalnya jauhkan dari kerumunan, cari tempat yang aman, kemudian adalah berikan oksigen yang lebih enak. Kayak gitu. Baik dokter, untuk penggunaan masker yang baik dan benar itu bagaimana dok? Yang masker apa? Masker itu adalah yang tertutup. Kalau misalkan masker bedah, ada nggak ininya? Masa dilepas? Ada masker apa nggak? Ada masker yang kayak gini ya. Iya. Ada masker dipasang, ini masker bedah ya. Masker dipasang di sini adalah yang mana? Yang bagian ada yang berwarna itu di depan, yang bagian halusnya di dalam. Terus kemudian ada yang bagian atasnya ini yang ada besi atau misalkan ada karet, besi ya biasanya, itu buat di hidung. Kemudian ditempelkan, taruh di sini, dipasang ditekan biar menutup yang di atas, yang di bawah ini adalah langsung masuk ke dalam. Jadi kelihatan rapat. Bukan dibalik, tapi adalah dibalik begini. Jadi kelihatannya rapat seperti begini. Atau masker N95 itu cukup begini, ada 2 tali. Tali yang atas dikaitkan untuk yang di bawah, tali yang bawah dikaitkan ke atas. Jadi di cross. Bukan tali yang atas untuk yang atas, tali bawah untuk bawah, enggak. Yang atas itu diselipkan ke bawah, yang bawah itu diselipkan ke atas. Itu kalau N95. Tapi kalau masker biasa ini adalah seperti ini, tapi yang penting adalah yang bagian besinya itu di atas, bukan di bawah, tapi di atas. Kemudian yang bawah ditarik ke bawah, menutupi leher, jadilah masker dipasang. Gitu dok. Terus kalau untuk masker kain dok, itu kan masker kain ada standarnya tidak sih dok? Harus 3 lapis misalnya dok? Nggak pernah baca. Begitu. Silakan. Kalau masker itu adalah menghindari debu, masker kain. Tapi bukan menghindari ya bakteri sedikit lah ya. Tapi kalau masker itu, kalau masker kain menghindari debu, yang jelas di situ. Kan untuk masyarakat umum atau untuk kita pergi ke tempat umum kita pakai yang masker kain ya dok ya. Tapi kalau untuk kita bekerja di dalam rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu kita pakai masker bedah atau pakai masker N95 gitu ya dok ya. Ya kalau misalkan dia masker bedah, memang kalau misalkan ke rumah sakit betul. Karena untuk menyaring kan di rumah sakit itu kumannya banyak. Tapi kalau misalnya di tempat lain ya mudah-mudahan, walaupun kita nggak tahu kan, kuman ini tersebar semua. Jangan dikira kuman itu di luar itu nggak ada. Semua tuh ada. Cuman bagaimana dia banyaknya kuman. Apakah satu kuman itu tiba-tiba masuk terus kita sakit atau 10 kuman masuk jadi sakit. Makanya kita memakai masker untuk barrier kita. Kalau barrier kita itu baik, insya Allah sih nggak kenapa-napa. Baik dokter. Pakai masker kain lebih murah dan dianjurkan dari pemerintah, oke silakan nggak apa-apa. Berarti kita kalau selain di rumah sakit, kalau kita nih petugas medis lagi keluar ke tempat umum berarti pakainya masker kain ya dok ya? Kalau ada masker kain boleh, karena itu udah dianjurkan. Kecuali nggak dianjurkan, dulu kan sekarang dianjurkan, iya, boleh. Kalau dulu awal-awal kan masih belum, tapi sekarang oke silakan aja, tidak ada masalah. Baik, yang penting adalah tertutup hidung sama mulut. Yang saya bilang tadi ceritanya, kalau misalkan face shield yang ketutup cuma mata, tapi belum tentu untuk yang namanya hirup hidung sama itu yang ada. Terus untuk kaitannya dengan hipoksia tadi dok, nah berarti tidak, kalau kita pakai masker itu tidak sampai akan membuat kekurangan oksigen yang sampai kurang banget gitu ya dok, sampai pingsan atau sampai sesak gitu, nggak ada ya dok? Begini, kalau misalnya sesak napas mungkin ada gejalanya ringan.
Tapi kalau misalkan pingsan, nah nanti dulu ceritanya, pingsannya kenapa dulu? Apakah dia kurang oksigen? Begini, kalau lagi demo misalkan gitu, lagi di kerumunan massa lah ya, dengan pasal begini pasti akan kurang oksigen, jelas. Rame dengan ribuan orang, misalnya nonton bola begitu ya, kemudian rusuh, kemudian kita juga pakai masker, pasti kita akan kesesak napas di situ. Karena kenapa? Oksigennya kurang. Yang di masalah tadi kan adalah oksigennya masuk ke dalam tubuh, kurang, pasti hipoksia. Kalau kelamaan begitu oksigen kurang dalam otak kan, kalau misalkan kurang oksigen otak dia akan menurunkan dia. Begitu turun dia akan bisa juga pingsan, kemungkinan bisa. Tetapi adalah kalau misalkan kita pakai biasa-biasa aja, kita nggak ada masalah. Tapi kalau yang bahaya kalau di kerumunan massal atau ada apa kita pakai yang namanya ini masker, kemudian apa namanya orangnya tersebut ramai dan kita juga kelar, pasti akan terjadi kekurangan oksigen karena intake kita masuk intake dari luar kurang. Tapi kalau nggak ada masalah apa-apa, itu nggak ada masalah apa-apa. Baik dokter, kalau gitu kita akan masuk ke sesi tanya jawab dulu ya dok ya. Yeah. Sudah penuh nih dok yang bertanya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dok, dari Razan Malik Martilano. Mau dong tips apa yang perlu dilakukan di kondisi new normal saat ini dok? Ya. Ya, itu dok. Tetap yang namanya new normal ini adalah kita pertama yang saya bilang tadi, yang pertama perilaku hidup bersih dan sehat. Namanya new normal kan. Perilaku hidup bersih dan sehat, istirahat cukup, berolahraga, makanan yang bergizi, tetap memakai masker. Udah itu aja. Sementara dan berdoa. Udah nggak ada lagi. Berarti new normal itu bukan berarti jadi normal gitu ya dok? Nanti dulu belum. Ada COVID-nya ini kan gitu masih ya, belum, masih pandemi kan. Jadi bukan berarti sok-sokan kita ngelepas masker, enggak. Tetapi adalah tetap memakai masker dengan yang namanya perilaku hidup bersih dan sehat. Baik dokter. Dok, ada pertanyaan lagi dok. Bagaimana cara membedakan sesak napas karena pneumonia, asma, atau asam lambung atau kelelahan dok? Berjejer. Iya dokter. Mungkin singkatnya aja dok. Nih, kalau misalkan asma udah saya sebut ya, ada mengi ya. Iya dok. Kalau misalkan asam lambung sesak napasnya, dia itu sesaknya bukan dari dada, tapi dari ulu hati, dari perut. Itu namanya adalah sesak napas karena asam lambung biasanya yang banyak pada GERD. Asma juga bisa karena GERD. Kemudian kalau misalkan pada pneumonia, nah ini, pneumonia itu bisa juga dengan yang namanya sesak napas. Dia ketidaknyamanan pada saat ditarik napas, atau bisa juga mengi seperti asma tadi. Karena kenapa? Terjadi ada restriksi. Kalau asma obstruksi, kalau namanya pneumonia itu terjadi restriksi sehingga terjadi sesak napas. Karena kenapa? Sesak napas pada pneumonia itu di parunya banyak cairan kuman. Nah itu yang. Kalau asma biasanya adalah dia parunya, bronkusnya itu adalah mengecil, kayak gitu. Konstriksi namanya. Konstriksi, iya baik dokter. Selanjutnya nih dok, dari Arul, pakai masker N95 bisa bikin hiperkarbi kah dok? Hiperkapnia itu biasanya hiperkarbia. Kita belum ada penelitian ke sana. Hiperkarbia, kita belum ada penelitian. Kita bagaimana? Apakah yang 1 jam, 2 jam itu masih belum ada penelitian. Kalau saya belum peneliti ke situ. Baik dokter. Ada yang bertanya bagaimana, apakah penularan COVID itu melalui droplet dari mulut saja atau bisa dari hidung juga dok? Droplet itu adalah percikan. Makanya bisa disebut karena orang tersebut kan bisa dari saluran saluran napas. Saluran napas itu bisa dari hidung, dari mulut, bisa aja semuanya. Dan juga dari mukosa mata. Yang saya bilang tadi, kalau orang yang kucek dia nular juga ke dalam. Kalau asal tangannya ada kuman COVID tersebut. Baik dokter, berarti dari Orang bersin kan dari hidung. Iya dok. Itu bahaya juga di situ. Kalau misalkan dia, makanya kan swab tenggorok, swab kan dari hidung, swab hidung kan. Nah dari hidung itu kan dilihat. Kalau misalkan orang bersin ada kumannya, dia akan bisa juga menularkan di situ. Baik dok. Ini kita tutup dulu sesi pertanyaannya karena waktunya sudah mau habis ya sahabat Melia. Baik dok, untuk kita sudah masuk ke penghujung acara nih dok. Nah poin-poin yang paling penting yang harus diingat untuk sahabat Melia atau untuk petugas medis dok, dari pembahasan yang tadi, bagaimana cara menjaga kesehatan paru-paru dan
bagaimana penggunaan masker yang baik dan benar berkaitan dengan hipoksia tadi. Iya, kalau misalkan penghujung sebenarnya dari yang semua ngomong ya, itu cuma satu, PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Dulu zaman saya masih dokter umum, itu adalah yang namanya PHBS itu adalah urutan ke-9. Dalam cerita dulu ya, dulu zaman masih saya dokter umum, ada perilaku hidup bersih dan sehat. Itu mulai dari diri sendiri, kemudian lingkungan. Nah dari diri sendiri adalah pertama makan yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian berolahraga. Kemudian dari lingkungan, kemudian kita memakai masker untuk menghindari yang terjadi penularan dari virus atau kuman yang lain. Yang kelima berolahraga dan kelima berdoa. Udah itu aja. Dari kemana akhirnya diputarnya ke situ semua. Iya, nggak ada yang lain. Makan, istirahat, kemudian habis gitu berolahraga, memakai masker, berdoa. Satu lagi, bergembira. Bergembira ya dok. Berarti kesehatan mentalitas juga penting ya dok ya? Mudah-mudahan, iya, insya Allah. Berarti, kalau nggak bergembira tambah sakit. Oh iya benar dok. Berarti kesimpulannya untuk menjaga kesehatan kita harus pertama makan makanan yang bergizi seperti sayur dan buah-buahan, terus kita harus olahraga ya dok ya. Iya. Terus kita harus menjaga pola hidup kita seperti cuci tangan, terus menjaga kebersihan hidup kita, terus jangan lupa berdoa, terus untuk mencegah penularan infeksi kita memakai masker gitu ya dok. Iya. Dan kita jangan lupa tadi bergembira juga ya dok ya. Itu jadi nggak boleh stres ya dok ya. Jangan stres. Itu penting itu, jangan stres. Kalau stres tambah sakit nanti. Baik dokter. Baik dokter dan sahabat Melia, kita tutup dulu untuk bincang-bincang sehat pada siang hari ini. Sampai di sini dulu. Nanti kita akan ketemu lagi minggu depan ya dok ya. Minggu depan kita akan ketemu lagi. Terima kasih untuk Dokter Yanuar atas waktu dan juga informasi yang sudah dokter berikan kepada kami dan untuk sahabat Melia. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.